Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Aida Marianti Borusinaga. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode variabel costing dan full costing. Yang dimana adapun soalnya itu sebagai berikut. Di sini sudah ada tabel unit, persediaan awal, produksi, penjualan, persediaan akhirnya di mana di tahun 2023, 2022, 2023, dan di tahun 2024. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri ya untuk soal pada tabel ini. Nah, di sini ada tafsiran biaya overhead tetap per tahun yaitu 100 juta rupiah realisasi biaya overhead pabrik untuk tahun 2022, 2023, 2024 itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, harga jual produk per unit itu ada 10.000 rupiah, biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun adalah 50 juta rupiah. Dan diketahui biaya variabel per unitnya itu ada biaya bahan baku 2.000, biaya upah 750, biaya overhead pabrik variabel 250, biaya administrasi dan penjualan 125. Nah, berdasarkan informasi di atas, dapat diususun laporan laba rugi dengan metode variable costing dan full costing dan menjelaskan perbedaannya terletaknya di mana. Nah, hal yang pertama, ini adalah penyelesaiannya. Ini merupakan rincian atau penjelasan ulang dari soal pembahasan kita. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita selesaikan yang pertama itu dengan metode variable costing. Oke, yang pertama kita kerjakan itu adalah variable costingnya. Nah, di sini sudah ada tabelnya untuk laporan laba rugi menggunakan metode variable costing. Yang pertama itu yang akunnya itu ada penjualan, biaya variabel yaitu HPP, biaya ADM dan penjualan, margin kontribusi, ada biaya tetapnya, BOP, biaya ADM dan penjualan, dan laba bersihnya. Nah, hal yang pertama kita kerjakan adalah penjualan. Yang dimana penjualan ini, rumusnya itu harga jual produk per tahun dikali dengan penjualan. Oke, ini kita kalikan dengan penjualan. Olah hasilnya seperti ini. Oke, dapatlah hasilnya seperti ini. Selanjutnya itu adalah HPP, harga pokok per unitnya. Kita lihat rumusnya. Min penjualan dikali HPP per unit, berarti min. Oke, min penjualan dikalikan dengan HPP per unit. Oke, 450 juta rupiah. Dan yang sama juga dilakukan di tahun 2023, yaitu penjualan kita kalikan dengan HPP per unit. Lanjut, penjualan dikalikan dengan HPP per unit. Dapatnya 945 juta. Nah, untuk biaya ADM dan penjualan itu, rumusnya itu min penjualan dikali biaya ADM dan penjualan. Min penjualan dikali biaya ADM dan penjualan. Oke. Min penjualan dikalikan dengan ADM penjualan, biaya administrasi penjualan. Oke, dapatnya seperti ini ya. Penjualan dikalikan dengan ADM penjualan. Bukan ADM penjualan tetap per tahun ya, tapi ADM penjual administrasi dan penjualan saja. Oke, setelah dapat hasilnya seperti ini teman-teman, lanjut kita mengerjakan margin kontribusinya, yaitu merupakan penjumlahan antara penjualan dan biaya tetap HPP, biaya ADM dan penjualan.
Oke, nah hasilnya dapat seperti ini. Yang kita tarik saja. Oke, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. 1.740.000. Oke, sebentar ini ada kesalahan teknis ya. Ini 82.825 juta. Ini 34.370. Oke, sebentar. Ini 2 juta, 3 juta. Oke, bentar kita. Ini semua kita ganti ya. Jadi ganti accountingnya jadi 90. Ini pas. Oke, bentar ini juga kita ganti menjadi accounting. Oke. Ini kenapa bisa hasilnya sebanyak? Oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, lanjut kita mengerjakan yaitu BOP, biaya tetap, biaya overhead tetap per tahunnya. Dengan rumusnya itu ini tidak ada rumus karena ini adalah merupakan perpindahan, hasil dari perpindahan biaya overhead tetap per tahun ini. Kita pindahkan saja ke laporan laba rugi metode variable costingnya. Sini E16. Oke, oh ya, jangan lupa kita tambahkan min teman-teman. Kita pakai min. Selanjutnya juga sama min E16. Selanjutnya juga sama min E16. Dan selanjutnya ini ada biaya ADM penjualan, ini penjualan tetap bertahun ya. Di sana saja. Ini kita lakukan harus hati-hati ya teman-teman. Oke, nah untuk laba bersihnya ini kita dapat dari hasil penjumlahan antara margin kontribusi dan biaya tetapnya. Oke, dapatlah hasilnya di sini ya. Nah, selanjutnya di tahun 2023-nya. Kita jumlahkan semuanya. Bentar. Kita jumlahkan semuanya teman-teman. Oke, dapatlah hasilnya seperti ini. Oke, adapun untuk rumus variable costingnya itu tadi itu ada HPP Pro-nya itu, ini adalah hasil bentar. Oke, rumus variable costing itu ada penjualan, harga produk per tahun itu. Penjualan itu yaitu harga jual produk per tahun dikali dengan penjualan. HPP-nya itu min penjualan dikali dengan HPP per unit. Biaya administrasi dan penjualan yaitu min penjualan dikali biaya ADM dan penjualan. Untuk margin kontribusinya itu penjualan ditambah dengan biaya variabel. Untuk laba bersihnya itu margin kontribusi tambah dengan biaya tetap. Nah, ini merupakan rincian untuk penyelesaian soal tadi. Nah, ini adalah hasil dari metode variable costing tadi. Di sini ada 1.500.000.000 rupiah di tahun 2022 untuk penjualannya. Tahun 2023 2.750.000.000 rupiah. Tahun 2024 3.150.000.000 rupiah. Nah, untuk margin kontribusinya itu ada 1.031.250.000 rupiah. Itu di tahun 2022. Di tahun 2023 itu ada 1.890.625.000 rupiah. Nah, di tahun 2024 itu ada 2.165.625.000 rupiah. Nah, untuk laba bersihnya itu dapat kita lihat yaitu di tahun 2022 itu 881.250.000 rupiah.
Di tahun 2023 itu ada 1.1.740.625.000 rupiah. Dan di tahun 2024 itu ada 2.015.625.000 rupiah. Oke, yang kedua itu adalah laporan laba rugi dengan menggunakan metode full costing. Nah, di sini juga sudah ada tabelnya, yang dimana tabelnya ini lebih kecil daripada laporan laba rugi dengan menggunakan metode variable costing. Nah, di sini juga masih ada penjualan HPP, eh, laba kotor atau biaya administrasi penjualan dan laba bersihnya. Untuk penjualan ini sendiri diambil dari laporan laba rugi metode variable costing. Uh, Oke. Ini juga sama diambil dari ini. Ini yang di tahun 2024 juga sama diambil dari variable variable costingnya. Nah, untuk HPP ini sendiri, rumusnya ini untuk rumus HPP full costing ini yaitu min penjualan dikali HPP per unit. Oke, dengan min penjualan dikalikan dengan HPP per unit, lalu buka kurung min, ya kita kurangkan min buka kurung, yang biaya overhead tetap per tahun ini kita bagi dengan produksinya, lalu kita kalikan dengan penjualannya kembali, jangan lupa tutup kurung. Nah, dapatlah hasilnya 525 juta rupiah. Ini untuk HPP di tahun 2022. Nah, hal yang sama juga kita lakukan pada HPP di tahun 2023. Oke, jangan lupa minnya, yaitu penjualan. Kita kalikan dengan HPP per unit. Jangan lupa min, buka kurung, BOP. Oke, BOP. Kita bagi dengan produksi. Lalu kita kalikan dengan penjualan, jangan lupa tutup kurung. Oke, dapatlah hasilnya seperti ini di tahun 2023. Hal yang sama juga kita lakukan pada di tahun 2024. Kita ini bagi dengan produksi, lalu kita kalikan dengan penjualan ke itu kembali. Oke, dapatnya seperti ini ya. Nah, untuk laba kotornya itu, ini merupakan hasil penjumlahan dari ini tambah ini. Oke, berikut dapatlah hasilnya teman-teman. Ini langsung saja kita pakai. Oke, nah untuk biaya ADM dan penjualan ini, rumusnya itu penjualan dikali dengan biaya administrasi dan penjualan. Min penjualan dikalikan dengan biaya ADM dan penjualan yang dikurang dengan biaya administrasi dan penjualan per tahunnya. Oke, jangan lupa kasih min penjualan dikurang dengan biaya ADM penjualan per tahun. Oke, kita DM per tahunnya itu penjualan per tahun. Bentar ya, ini salah rumus. Penjualan dikurang dengan HPP ini. Bentar ya. Untuk rumus BAD dan penjualan ini, penjualan dikalikan. Ini penjualan dikalikan dengan ini. Penjualan dikalikan dengan
ini. Bentar ya teman-teman. Untuk oke, untuk rumusnya ini min penjualan dikalikan dengan ini lalu dikurangi dengan yang ini. Oke, dapatlah hasilnya sebagai berikut. Hal yang sama juga kita lakukan, yaitu ini kita kalikan dengan biaya ADM, baru lalu kita kurangkan dengan biaya ADM tetapnya. Oke, hal yang sama juga kita lakukan, penjualan kita kalikan dengan biaya ADM, lalu kita kurangi dengan biaya ADM per tahunnya. Nah, untuk laba bersihnya ini didapat dari hasil penjumlahannya. Ini teman-teman. Oke. Yang sama juga di tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, berikut adalah hasil dari laporan laba rugi metode full costingnya. Selanjutnya adalah rumus full costing, di mana yaitu ada penjualan, harga jual produk per tahun dikali dengan penjualan. Ini adalah hal yang sama dengan variabel costing tadi. HPP yaitu minus penjualan kali HPP per unit minus dalam kurung BOP tetap per tahun dibagi dengan produksi yang dikalikan dengan penjualan. Nah, untuk laba kotornya itu penjualan dikurang dengan HPP, biaya ADM dan penjualan itu penjualan dikali dengan biaya ADM dan penjualan, lalu dikurangi dengan biaya ADM dan penjualan per tahunnya. Nah, untuk laba bersihnya itu laba kotor dikurang dengan biaya ADM dan penjualan. Nah, ada perincian dari soal tadi atau angka-angka tadi adalah sebagai berikut. Oke. Nah, ini merupakan hasil metode full costing tadi. Laporan laba rugi dengan menggunakan metode full costing, di mana ada penjualan HPP, laba kotor, biaya ADM penjualan, dan laba bersih. Kita lihat di sini penjualan ini sama seperti dengan tadi yang di variabel costingnya. Nah, untuk laba kotornya itu didapat dari penjualan yang dikurangi dengan HPP, yaitu 975 juta rupiah. Di tahun 2022, di tahun 2023 itu ada 1.815 juta, 2024 2.100 juta rupiah. Nah, untuk laba bersihnya itu adalah pengurangan lagi, yaitu antara laba kotor dengan biaya ADM. Dan dapatlah hasilnya 906.250.000 rupiah di tahun 2022, tahun 2023 1.730.625.000 rupiah, tahun 2024 2.010.625.000 rupiah. Oke, untuk selanjutnya itu adalah metode perbandingan antara variabel costing dengan full costing. Nah, di sini sudah ada tabelnya, yang dimana ada laba bersihnya, yang itu full costing dan variable costing. Ada selisih penjelasan, unit produksi, unit penjualan, perubahan persediaan, tarif overhead, dan selisih perubahan persediaan yang dikalikan dengan tarif overhead. Nah, yang pertama kali kita jelaskan itu uh, full costingnya. Nah, ini kita dapat dari hasil full costing di tahun 2022 itu berapa? Nah, ini. Oke. Dan sama juga dilakukan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Oke. Nah, untuk data full costingnya juga sama. Oke, ini juga sama. Data sama dengan kuncinya. Oke. Di tahun 2024 juga sama. Nah, untuk selisihnya ini merupakan penjumlahan antara ini dan ini. Oke, dapatlah hasilnya. Sebentar ya teman-teman. Oke. Oh, ternyata ini kita menggunakan min ya. Berapa? 125 juta. Oke, ini kita pakai min ya teman-teman. Salah.
Untuk selisih ini kita dapat dari eh, penjumlahan laba bersih dan full costing dan dikurangi dengan jumlah laba bersih pada variabel. Berarti ini kita kurangi dengan ini. Oke, yang sama. 10 juta dan ini 5 juta. Nah, untuk unit produksinya itu langsung kita ambil saja dari soal tadi, yaitu 2 200 di tahun 2022 dan penjualannya Rp150.000. Oke, kita bantu selesaikan ya teman-teman. Sebentar. Produksi itu sama dengan, oke, kita yang ini dulu. Sama dengan ini. Sama dengan oke. Di tahun 2022 200 2020 untuk biaya penjualannya 150, tahun 2024 itu ada 300 untuk produksi dan 315.000 untuk penjualan. Nah, untuk perubahan persediaan ini didapat dari jumlah unit produksi yang dikurangi dengan jumlah unit ini. Berarti ini dikurang dengan ini. Oke, berarti ini sama dengan ini kita kurangi dengan ini. Oke, ini juga ini kita kurangi dengan ini. Oke, ini sudah dapat hasilnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tarif overhead yang dimana didapat dari biaya overhead tetap per tahun dibagi dengan jumlah unit produksi. Biaya overhead per tahunnya. Biaya overhead per tahun. Biaya overhead per tahun dibagi dengan produksi. Oke, hal yang sama. Ini dibagi dengan produksi. Hal yang sama. Ini dibagi dengan produksi. Oke. Nah, untuk selisih perubahan persediaan yaitu tarif overhead dikalikan, berarti ini perubahan dikali dengan tarif overhead. Oke, selanjutnya sama ya kayaknya teman-teman. Oke. Ini untuk perbandingan antara metode variable costing dan full costingnya. Oke, ini sudah ada teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya ini kita ubah dulu. Ini kita ubah dulu account numbernya. Oke, nah ini sudah selesai untuk metode variable costing dan full costingnya. Ini merupakan perbandingannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada rumus perbandingan variabel costing dan full costingnya, yang dimana selisih didapat dari jumlah laba bersih pada full costing dan dikurangi dengan jumlah laba bersih pada variabel costing. Nah, untuk perubahan persediaan didapat dari jumlah unit produksi yang dikurangi dengan jumlah unit penjualan. Untuk tarif overhead didapat dari biaya overhead tetap per tahun dan dibagikan dengan jumlah unit produksi. Untuk selisih akhirnya didapat dari perubahan persediaan yang dikalikan dengan biaya tarif overhead. Nah, ini merupakan hasilnya. Di mana selisihnya itu 25 juta di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 terjadi minus, ada minus yaitu 10 juta rupiah. Nah, di tahun 2024 ada minus juga sebesar 5 juta rupiah.
Nah, untuk unit produksinya itu juga sama didapat dari soal penyelesaian tadi. Nah, untuk perubahan persediaannya itu eh, hasil dari pengurangan antara unit produksi dan penjualan ini perubahan persediaan atau stoknya. Di mana di tahun 2022 itu terdapat Rp50.000, 2023 Rp25.000, 2024 yaitu Rp15.000. Itu merupakan perubahan persediaannya. Nah, untuk tarif overhead ini merupakan hasil dari pembagian biaya ADM tetap yang dibagi dengan unit produksinya yaitu Rp100.000, dapatlah hasilnya Rp500.000 untuk tarif overheadnya di tahun 2022, dan di tahun 2023 terdapat 400, di tahun 2024 ada 333. Nah, untuk selisihnya itu yaitu perubahan persediaan dikali dengan tarif overheadnya, yang dimana perubahan persediaan itu Rp50.000 dikalikan dengan 500, dapat hasilnya 25 juta di tahun 2022. Di tahun 2023 terdapat minus Rp10 juta. Tahun 2024 terdapat minus Rp5 juta. Nah, demikian untuk penjelasan tentang variabel costing dan full costing beserta penjelasan perbandingan antara keduanya. Saya Aida Marianti, saya izin untuk pamit undurkan diri. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen. Bye-bye.